Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melihat banyak orang-orang menyambut tahun baru, tahun 2022, dan berbagai macam cara yang mereka siapkan untuk menyambut tahun itu. Ada yang mempersiapkan dengan cara masak sama-sama, makan sama-sama, dan sebagainya. Tapi suatu hal yang sangat penting, seluruh waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran juga. Tahun baru datang ini, apa yang kita akan lakukan dan apa yang pernah kita lakukan itu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seorang itu melihat apa yang telah dilakukannya untuk masa depan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini menjelaskan supaya kita melihat masa lalu yang telah kita lakukan apa menjadi contoh, baik itu kelakuan yang tidak baik supaya jangan lakukan lagi, dan kebaikan yang lakukan supaya ditambah kebaikan itu untuk masa depan. Hari-hari berikutnya, tahun 2023, 24, 25, seterusnya sampai hari akhir. Jangan sampai masuk dalam kelompok ini. Saya bacakan secara langsung diambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, ada 4 tanda orang merugi, orang akan nyesal. Syaqawah, orang yang kurang baik beruntungnya. Arba'atun, ada 4. Pertama, nisyanul dzunubi al-maudiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Pertama, melupakan dosa-dosa yang lalu. Dia tidak ampun, tidak minta ampun pada Allah. Wa hiya indallahi mahfuzah, sementara tercatat di sisi Allah. Ini kita tidak, artinya kita tidak peduli dengan dosa-dosa yang lalu. Tidak peduli sehingga dia kembali berbuat dosa karena tidak merasa berdosa. Ini bahaya pertama ini. Alamatus syaqawati kurang beruntung. Yang kedua, wa zikrul hasanati al-maudiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Suka nyebut-nyebut kebaikannya masa lalu. Kalau aku nak tolong dia, dia akan hancur. Dia sebut-sebut kebaikan dirinya, aku sudah begini, sebut-sebut. Tapi dia tidak tahu apa itu diterima atau ditolak. Ini oleh karena itu jangan sebut-sebut kebaikan kita. Udah ikhlas pada Allah, serah Allah yang akan menghitungnya. Tapi jangan sampai sebut-sebut sehingga orang marah, apalagi orang merasa tersinggung.
Kalau aku tidak bantu kamu akan begini. Susah malaikat. Yang ketiga, wan nazru ila man fawqahu fid dunya wan nazru ila man dunahu fid din. Yang ketiga adalah itu melihat orang di dunia ini lebih tinggi. Wah, itu akhirnya dia berusaha sekuat tenaga, padahal kemampuannya tidak mungkin untuk mencapai itu. Akhirnya berbuat salah caranya, karena dia pandang kemajuan orang itu di sisi dunia saja, sehingga dia berusaha mencapainya dengan segala kemungkinan, dan bahkan dia berusaha dengan cara yang tidak baik untuk mengejar capaian orang itu. Ini, kalau kita terjebak dengan itu, ya sudah. Kita berusaha supaya sama dengan dia, tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, ini salah kita. Itulah. Tetapi dia lupa. Wa nazru ila man dunihi biddin. Tetapi dia tidak melihat orang yang takut kepada Allah, taat kepada Allah, tidak mengikuti cara-cara orang soleh itu, tidak mengikuti cara-cara yang baik itu, tidak peduli dia. Akhirnya terjebak dalam hal ini. Akhirnya dia tidak ibadah kepada Allah, tidak ikut kebaikan-kebaikan, tidak ikut senang dengan kebaikan-kebaikan. Dia cukupkan diri dengan apa adanya, tapi ibadahnya sedikit sekali. Ini dia bahayanya apa? Amal akhiratnya sangat sedikit karena dia tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan kebaikan dirinya dalam agama. Inilah yang bahaya menurut Nabi kita Muhammad SAW diambil dari kitab Tambihul Ghafilin. Jadi apapun bentuk waktu itu, apakah tahun 2002 berikut ini Masihiyah atau besok tahun Hijrah, semua kalau kita tidak menjalankan dengan bagus, maka kita termasuk orang rugi. Apapun sekarang kita sambut tahun ini dengan cara apapun, mau nyambut dengan pakai nila, pakai ikan hiu, pakai apa-apa, kita tidak bagus dalam memperbaiki waktu-waktu kita, waktu-waktu yang selalu berjalan terus, maka kita akan merugi. Itulah pentingnya melihat, mencermati perubahan waktu supaya kita menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua kita. Demikian renungan tahun baru yang akan kita masuki ini. Semoga Allah SWT memberikan selalu pada kita rahmat, hidayahnya, taufiknya untuk istiqamah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.